Indonesia, Singkawang, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, sahabat. Sekarang saya berada kembali di Kelenteng atau Setia ya, Top Up. Ya, Top Up bersama Bang Niko. Ya, sepertinya kemarin kita sudah banyak bicara ya, terutama tentang masalah apa itu tatung. Kedua, nah ini muncul mengapa ada tatung. Yang ketiga, ya kita lihat tatung senior dan tatung junior. Ternyata tatung junior dan senior itu hanya dikarenakan batasan umur. Umur aja yang menyatakan dia senior, dia junior. Sampai lagi kita masuk ke sisi tatung tabib. Nah, ini sudah kita bahas semua. Nah, kali ini kita akan membahas di dunia lain ya. Bagaimana cerita dunia lain ini? Ikuti terus ya. Tonton terus video ini ya. Bersama Bang Niko Khan ya. Nah, selamat sore Bang Niko Khan. Selamat sore. Ini kita kembali lagi bersama. Nah, sepertinya kita juga perlu menginformasikan kepada masyarakat, maklum ya, mungkin masyarakat awam. Ya. Ini sangat banyak sekali yang tidak memahami ya. Ya namanya juga udah masyarakat awam ya. Ya. Tidak memahami. Nah, sehingga banyak hal-hal yang tidak menjadi perhatian dan bahkan mungkin mengejek, menyepelekan, bahkan mengecilkan arti. Ya. Nah, ketika orang meninggal, ya kita kadang-kadang melihat ya, ada yang tak peduli, ada yang sangat peduli, tapi over pedulinya, ya. Berjingkrak-jingkrak, menyanyi-nyanyi dan sebagainya. Nah, padahal kita tahu bahwa ada keluarga kita yang meninggal itu adalah merupakan satu duka cita yang sangat luar biasa. Sedih ya, sedih. Nah, kira-kira seperti apa ini ya? Nah, kita tanya Bang Niko. Ini bagaimana nih Bang Niko? Sekarang saya mau jelaskan yang bisa kita lihat aja. Ya. Kelahiran, kematian itu adalah suatu takdir. Kalau saya sekarang bicara ke kematian, mungkin saya nggak bisa membuktikan kepada Bapak ataupun kepada saudara-saudara kita. Seperti Bapak tadi bilang, ada kadang-kadang suatu acara ritual untuk suatu pemakaman, ada yang meriah kan, ada yang cincai-cincai. Iya. Kayak kelahiran. Sekarang ada keluarga kaya. Misalnya istrinya tahu hari ini melahirkan, dia mau ngundang band. Begitu lahir langsung main band hajar. Sama juga dia lahir. Bagi keluarga biasa-biasa, melahirkan anak tanpa ada suara meriah atau petasan atau apapun juga, anak lahir selamat, tetap sama lahir juga ya, tetap lahir ya. Ini yang kita nampak loh ya. Iya. Jadi tidak beda dengan kematian. Jadi kalau kematian tuh gimana kira-kira ceritanya ini? Kematian ini kan suatu peristiwa di mana roh kita tuh meninggalkan raga kita. Iya. Itulah kematian. Kematian ya. Ya. Dan namanya kematian itu memang sudah peristiwa alamiah. Kelahiran juga peristiwa alamiah. Kan? Iya. Nah, kematian adalah suatu peristiwa di mana roh meninggalkan tubuh kita dan tidak akan pernah kembali lagi ke tubuh kita. Nah, itulah kematian. Kematian ya. Berarti sunyi, senyap, hilangnya satu roh dari jasad atau keluarnya satu roh dari jasad yang bersangkutan. Ya. Nah, di dalam dalam satu situasi kematian tadi kita lihat. Berarti ini kan satu gambaran sedih ya. Roh meninggalkan jasad. Ya. Tentu berarti kita tuh yang hidup melihat sesuatu yang hanya tampak itu adalah jasad. Ya. Yang tak boleh dikatakan ya bisu. Tak memiliki daya upaya, apalagi mau bergerak dan sebagainya. Ngelihat aja nggak mampu ya, hanya buka mata aja gini ya. Nah, ini kan sangat menyedihkan sekali ya. Nah, tetapi di dalam kesedihan itu sering kita melihat ada yang mengundang musik,
pakai Pajim ya, Pajim Pan itu ya, 78 dewa. Juga ada yang pakai organ. Kemudian juga ada yang pakai band ya. Nah, apakah ini termasuk salah satu bentuk di dalam ritual menghadapi kematian tadi di masyarakat kita ini? Nah, namanya kalau suatu acara kita mau menggunakan apa atau mau bagaimana memeriahkan suatu acara, itu pilihan kita masing-masing. Pilihan ya? Pilihan. Saya sanggup. Kan saya mau pakai ini, pakai itu, saya punya duit. Saya sanggup. Jalan toh. Nah, kalau tidak pakai ini, pakai itu, yang namanya suatu takdir kalau udah sampai, sama juga jalan. Nah, makanya kadang-kadang kan orang bilang, wah ini kematian tuh suatu peristiwa duka cita. Kenapa masih pakai musik segala macam? Ini saya perlu kasih tahu. Sebenarnya. Gimana nih Pak? Peristiwa kematian sama kelahiran itu tidak beda. Tidak beda ya. Cuman pindah alam. Yang satu datang, yang satu pergi gitu. Kalau tidak ada peristiwa begini, mungkin dunia ini nggak muat udah sampai kini hari. Jadi tidak ada silih berganti gitu ya. Tapi kalau dalam aliran Tao, aliran kami kan, roh meninggalkan badan itu kalau dia beramal baik di dunia ini, itu suatu hari ada istilah reinkarnasi. Bisa ada kelahiran kembali. Nah, ini kami dalam umat Tao ini percaya akan hal ini. Ya kan? Jadi begitu roh meninggalkan tubuh, itu kayak waktu kan reinkarnasi kan, roh dari alam sana datang ke sini, dia tidak di sana lagi, sama saja. Oh begitu. Dari yin ke yang, dia sudah di yang. Sekarang ini dari yang balik ke yin, nggak ada di yang lagi. Nggak ada di yang itu lagi. Itu peristiwanya sama. Reinkarnasinya itu ya. Mungkin kita waktu di yang ini, kerabat kita atau saudara kita yang meninggalkan alam yang, kita masa duka cita. Bagaimana peristiwa dari yin ke yang? Di yin kita kalau ngomong masalah, kalau dalam kami lingkungan Tao, itu juga yin dengan yang sebenarnya sama, cuman beda dunia. Beda dunia. Kita di yang kita punya raga, di yin itu di masa lain. Kan jelas kalau di yang kita punya kawan, di yin tetap punya kawan. Benar. Kalau di yin ke yang, itu kan dia tidak di yin lagi. Apa kalau di sana istilahnya apa? Apakah sukacita apa duka cita? Coba. Nah, itu berarti sepertinya hampir adil sekali ya. Yang datang dipestain, yang pergi pun dipestain gitu. Sebenarnya betul. Ini suatu peristiwa yang boleh dikatakan hampir sama kejadiannya. Cuman beda alam. Beda alam aja ya. Pindah ke alam yang beda. Nah, kira-kira kita mengenal, banyak kita mendengar ya, bahwa alam sana, alam roh itu ya, menurut Tao, ini kurang lebih dengan alam yang ada di kita ini. Alam nyata seperti kita ini. Ini apakah benar nih Bang Niko? Kalau dalam kami umat Tao, umat Tao, sebenarnya memang kayak begitu. Cuman untuk di alam sana yang kita kan kasat mata, ini nggak bisa lihat, kecuali saya punya sipu itu dewa, saya bisa melihat kedua alam ini. Nah, berarti saya muridnya dewa sungguhan gitu kan, sudah diajarin, saya sanggup melihat dua alam ini. Tapi kalau cuman begini saja saya kan nggak sanggup. Kadang-kadang kan di dunia kan terjadi orang terjadi apa? Aku lihat hantu. Ya. Benar sekali itu, benar. Itu sering terjadi itu. Ya itu mungkin kan saya bisa istilahkan kayak begitu. Kita punya panca indera mata kan. Mungkin kayak kita nangkap radio. Kadang sinyalnya kita dapat. Wah ini dari mana? Dari Singapura punya, pas anginnya. Itu kayak gitu juga. Kita lihat yang kasat mata itu kebetulan kita punya sinyal pas cocok ya. Jadi bisa tengok. Dan lagi pula ini saya bisa ngomong tapi nggak bisa buktikan ya. Nggak masalah. Memang kita yang ada di dunia ini sulit untuk membuktikan itu, kecuali orang-orang tertentu yang mempunyai kemampuan lebih ya.
Itu bukan itu memang harus khusus. Seperti saya bilang tadi, kalau saya punya Maha Guru itu langsung dewa. Ini untuk alam saya bisa lihat. Bisa lihat langsung ya. Atau memang sudah dikhususkan misalnya istilah dibilang buka mata. Itu agak jarang. Agak jarang. Bisa itu sebentar. Kalau saya itu muridnya dari dewa itu nggak perlu buka mata, langsung nampak ya. Langsung. Jadi sulit ya, hari-hari jalannya begini terus. Enggak juga. Kalau enggak itu kan tabrakan. Nah ini ada, makanya kita itu biasa ketemu hantu aku tak. Kita nggak bisa, rata-rata di dunia kan nggak bisa lihat hantu. Iya benar. Sebenarnya hantu juga tak bisa lihat kita. Dibalik ya. Tak bisa. Jadi posisinya ini hampir sama. Ini dengar nih sahabat ya, seniorku ya, maupun adik-adikku. Apa yang dikatakan Bang Niko ini benar sekali kayaknya. Hantu lihat kita dan juga nggak bisa. Kita hanya kebetulan aja bisa lihat dia. Juga sebaliknya, dia bisa lihat kita juga mungkin kebetulan ya. Nah ini yang dalam konteks Pak Nurwan. Kecuali kita dibekali dengan ilmu batin. Oh ya. Bisa kita melihat dia. Atau kita istilahkan roh atau hantu kayak gitu kan. Iya. Kecuali di dunia ini dia ada belajar ilmu batin, dia bisa langsung kontak ke yang gitu. Nah, ini dalam siklus tahun ya. Siklus tahun ya. Nah, mungkin selama ini ya Bang Niko ini kan sudah cukup boleh dikatakan ya tua juga ya, mengikuti. Udah tua lah, bukan udah cukup tua. Mengikuti perjalanan Tao ini bersama Sifu ya. Nah kira-kira dapat nggak memberikan gambaran seperti apa sih kehidupan di sana? Nah sehingga kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita mengerti, dan dari hal yang sudah dimengerti tentu di sini ya tidak sembarangan lah ya, tidak sembarangan. Misalnya akhir-akhir ini sering kita lihat ya, kuburan tempat main, bahkan kuburan tempat mabuk. Kayak tidak ada pembatas lagi gitu. Ya. Ini tidak aja di masyarakat ya, tidak saja di masyarakat Tionghoa. Ini juga terjadi di berbagai macam masyarakat lah ya. Kita lihat kuburan-kuburan itu. Nah, sepertinya tidak ada nilai. Nah, ini apakah mereka tidak tahu bahwa di situ juga ada kehidupan gitu? Sebenarnya sih, kalau misalnya orang dari komunitas tahu, dia tetap tahu itu ada kehidupan. Saya cuma satu kata aja untuk mereka yang melakukan hal itu, tidak menghargai. Ya, berarti tunggu aja karmanya ya. Tidak, sebenarnya apapun juga kita mesti hargai. Misalnya rumah orang, boleh nggak sembarangan? Ya. Itu makam itu juga ada pemiliknya. Ada pemiliknya ya. Dia karena beda alam tadi, dia mau negur kita nggak bisa. Nah, namanya alam sana, roh dengan manusia nyata itu juga punya emosi. Kebetulan yang lu main ke tempat dia ya cincai punya ya. Apa boleh buat lah kau mau gitulah. Ya kena yang ganas. Nggak gigit sedikit, ada gigit banyak itu. Oh gitu ya. Nah, berarti ini ya nasib baik lah ya. Kalau kalian mengganggu, kalian tidak dibalik diganggu, itu termasuk nasib bagus ya. Nah, tolong hal ini juga memang perlu hati-hati ya. Apa kata Bang Niko tadi, kuburan itu juga sama dengan rumah ya. Ketika kita mengganggu rumah orang, tentu orang itu akan marah. Nah, ini. Nah, demikian juga kuburan, ada penghuni ya. Nah, sehingga janganlah bermain atau membuat hal-hal yang kurang pantas di kuburan itu. Hargailah semua yang ada. Nah, itu hargailah semua yang ada. Ya, hargai semua yang ada. Itulah kayak rumah orang. Kalau orangnya bagus, diganggu, ya mohon nggak marah-marah gitu, sama saja. Nah, ini yang paling susah. Kalian mau minta maaf kemana? Dengan siapa minta maaf? Di situ nggak ada nampak makhluk ya. Nah, kalau saya umpamanya ngotorin rumah Bang Niko, tahu Bang Niko ada, aduh Bang Niko minta maaf masih enak ya. Tapi dengan yang gitu gimana mau minta maaf? Ya, bahas masalah kematian, kelahiran, itu udah jauh beda ya.
Nah, sehingga ya bisa-bisa aja lah sama-sama dipestakan gitu ya, dengan musik. Tergantung kondisi lah itu, yang sanggup ya bisa meriah kan begitu. Ya, tergantung daripada kemampuan masing-masing keluarga itu ya. Nah, kembali lagi kita lihat. Nah, ini di dalam prosesi kematian di masyarakat Tionghoa, ya secara umum lah ya, secara umum ya khususnya mungkin apakah karena Tionghoa ini juga ada Katolik, juga ada Islam. Juga ada Konghucu, ada apa ya macam-macam yang agama yang mereka panut ya. Nah ini mungkin kita bicara ada nggak yang spesialnya nih? Sebenarnya sih spesial sih nggak ada. Cuman kalau untuk yang agama Tao, Konghucu itu kan, itu setelah kematian ada prosesi ritual. Ya, prosesi ritualnya. Ritual itu. Ya. Apa itu, aja tuh, Bang Moniko? Yang tahap pertama itu sampai 100 hari. Iya. Sebelum 100 hari ada 7 kali 7. Mungkin sebelum ke tahap pertama 100 hari. Ini itu ada 7 kali 7. Awal sebelum dimakamkan ini. Kita ketahui bahwa sebelum dimakamkan kan ada yang menyatakan 4 hari. Tanggal sekian, 5 hari. Ya. Itu ada beberapa aspek. Yang pertama, saya rasa khusus untuk Chinese ya ini ya. Ya kalau untuk menikah sih rata-rata orang ada lihat hari baik. Nah, untuk Chinese ini proses pemakaman juga ada dilihatkan hari baiknya. Mungkin kebetulan kelihatan untuk 4 hari lagi atau 6 hari lagi itu mungkin terjadi. Kan bisa. Yang kedua, mungkin menunggu anak yang jauh belum sampai. Oh gitu. Misalnya di Hong Kong mau tunggu dia pulang masih belum sampai, tunggulah dia sampai baru dikebumikan. Dan satu lagi juga ke masalah ekonomi. Semakin lama hari kita standby kan di situ, itu biaya semakin berat. Makin berat ya. Tiap malam harus menghadirkan kacang, bahkan mungkin yang paling tidak aqua. Ya, ada yang mampu mungkin ada birnya lagi. Itu. Ya karena tidak mampu ya bagus. Mungkin hari ini meninggal besok dikebumikan bisa. Tidak masalah itu. Tidak masalah. Bukan masalah. Ya. Lama, cepat sama juga dimakamkan. Pasti akan dimakamkan. Gitu ya. Itu tergantung kepada masing-masing pihak. Nah, ini selanjutnya nih bagaimana lagi nih habis dimakamkan lah ya. Habis dimakamkan itu ada tiap 7 hari itu ada acara namanya Chocit ya. Bikin 7 hari. Bikin 7 hari. Itu ada 7 kali 7 hari sampai 49. Sampai 49 hari. Khusus 7 yang keempat kali itu untuk anaknya yang cewek. Oh gitu. Cowok nggak boleh campur. Semua barang harus dari cewek yang keluar. Cowok jangan beli. Nah ini satu persoalan. Andai anak ceweknya masih kecil atau tidak berkemampuan, ini gimana nih? Boleh tidak dilaksanakan cheat itu. Oh berarti tidak ada persoalan lah ya. Saya nggak mau, saya langsung lompat ke cheat yang kelima aja. Cheat kelima. Tuh. Berarti cheat kelima ini apa nih? Ya sama lagi, semuanya boleh keluar, cewek boleh, cowok boleh, itu barang-barang. Oh iya. Kalau khusus yang keempat nih khusus cewek. Yang keempat cowok jangan beli. Jangan beli. Ini bukan kita bikin, tapi dari leluhur udah turun-turun nggak begitu, udah budaya. Berarti di sini kalau umpamanya si ceweknya itu tidak berkemampuan, anak perempuannya tidak berkemampuan ataupun masih kecil belum berpenghasilan, ini berarti bisa lewat. Bisa lewat. Tidak ada masalah. Mau si Chin katanya. Mau si Chin ya. Nah, ini lanjut lagi bang. Ini masuk yang kelima ya, minggu kelima. 5 sampai 7 itu cutu tuh jancit namanya udah selesai kan. Itu acaranya sama ya. Cuma setelah jancit 7 kali 7 itu tunggu 100 hari. Tunggu 100 hari. Acaranya sama juga. Setelah 100 hari 1 tahun. 1 tahun ya. Udah selesai itu sembahyang kuburan kayak biasa lagi. Apakah di rumah duka ini ya, rumah yang berduka ini bisa mengadakan acara-acara lain seperti kawinan, seperti pesta-pesta apa dan sebagainya? Kalau mau ngomong jujur, sebenarnya suatu proses duka kayak begini, kalau bisa tahanlah sampai 1 tahun. Kalau bisa ditahan sampai 1 tahun. Memang kalau namanya pernikahan kadang-kadang kan ada masalah, orang nasi udah jadi bubur kan? Iya. Kan? Nasi sudah ada di bubur ya. Itu kalau untuk kami di
di komunitas tahu itu sih ada cara khusus, bisa ngundang, kasih tahu bahwa ini begini, bagaimana kalau dia oke pakai SIM KW itu jalan ya. Kalau memang nggak bisa dielak ya, sebenarnya kalau bisa dielak itu usahakanlah sampai 1 tahun ya. Menghargai ya, berarti aktivitas apapun yang mau dilakukan itu kalau dapat memang harus melewati 1 tahun ya. Nah setelah 1 tahun berarti kan ada masuk acara lagi. Itu sembahyang nggak biasa, sembahyang kuburan. Sembahyang kubur biasa ya. Ada apa-apa lagi. Nah ini Bang Niko ya, sampai hari ini juga saya rasa udah bukan hal yang asing ya bagi masyarakat kita Singkawang ini. Ini setiap sembahyang kubur ya, banyak masyarakat kita, khususnya Tionghoa yang pergi bersembahyang kubur itu. Macam-macam yang dibawa itu, ada uang emas, uang perak, berkarung-karung dia. Kemudian yang paling unik lagi, sepeda motor dari kertas, ya kan? Kemudian rumah sebesar-besarnya. Nah padahal itu, kalau saya lihat itu bukan harga yang murah, cukup mahal. Nah hal itu apakah benar-benar dapat memberikan manfaat bagi yang sudah meninggal ini? Kira-kira gimana nih Bang? Begini Bang Norman, ini saya bicara itu versi saya ya, juga ada nerima guru saya. Tapi bagi yang mau bakar rumah motor itu saya enggak bilang enggak boleh ya. Itu urusan masing-masing. Sebenarnya yang paling perlu itu kinko yang dibikin di gulung-gulung di tekuk itu. Itu paling penting. Sama hosaji, pakaian untuk roh itu yang digunting, ada tahu kan, pernah lihat kan, dari kertas. Nah, itu paling penting dong macam itu. Di lain itu seperti apa, batangan emas, rumah-rumah, motor, sebenarnya kalau roh sudah keluar dari tubuh manusia itu udah diistilahkan roh terbang. Kuifun. Roh terbang. Nah, berarti rumah cukup peti matinya itulah yang merupakan rumah besarnya. Itu untuk menampung dia, untuk dikebumikan. Bilang rumah besar juga boleh, itu istilah masing-masing. Istilah masing-masing. Sekarang bakar rumah. Bang Norman waktu lahir bawa rumah mana? Nggak ada ya, pasti nggak ada ya yang bawa rumah ya, kecuali Tengkuyung. Kita sih bukan bilang enggak itu, cuman secara logika gitu ya. Pindah ke alam sana itu sudah urusan di alam sana. Kita bakar yang duit pakai gulungan yang tekuk itu. Misalnya Pak Norman, saya kasih lo duit, lo tinggal mau beli apa aja. Nggak perlu saya buatkan rumah. Saya mau beli rumah, duit saya cukup, saya beli rumah. Udah di sana gitu kan. Tapi mohon maaf ya, bukan saya bilang itu nggak boleh. Anda yang membakar itu silakan, itu hak Anda. Itu mungkin hanya sekedar pelampiasan emosional ya. Bukan, kadang-kadang begini Pak Norman, saya lihat. Kadang-kadang saya hargai juga orang kayak begitu. Saking sayangnya. Misalnya Pak Norman itu bapak saya. Waktu di dunia suka pakai Yamaha Forjet. Waduh, begitu bapak meninggal, bapak saya suka sekali Forjet. Saya suruh orang bikin Forjet lah. Bakarkan. Kan dia sayang sama orang tuanya. Pakai nak pakai itu urusan belakang. Berarti itu adalah merupakan wujud nyata rasa cinta kepada leluhur, rasa sayang dan ingin memberikan bakti kepada orang tua yang telah pergi. Nah, mungkin ini juga perlu menjadi satu perhatian kita bersama ya. Mumpung orang tua kita masih ada, mumpung orang tua kita masih ada, sayangi dia, sayangi dia, ajak dia makan kenyang-kenyang beri support dia, pakai pakaian yang baik-baik, jangan ditelantarkan itu mumpung masih hidup, jangan nanti udah pergi baru kita nangis baru kita belikan motor dari kertas rumah dari kertas. Nah ini apa kata Bang Niko tadi itu maaf saja kata Bang Niko Bang Niko nggak berani juga komen panjang-panjang dalam hal ini. Hanya ini mungkin juga apakah memang sudah menjadi satu tradisi
atau mungkin ya merupakan satu rasa emosional cinta keluarga, cinta orang tua yang sudah pergi itu ya. Nah, ini juga kadang-kadang kita lihat, kalau saya sepengetahuan saya itu ketika orang meninggal, keluarga meninggal atau apa aja lah di masyarakat Tionghoa ini, selalu uang yang resminya itu kan yang petak itu dari kertas ini. Yang digulung akhirnya ditekuk itu. Ya, yang dari kertas yang kurang baik lah, kertasnya kertas biasa aja tuh, yang kuning tuh. Nah, namun beberapa waktu saya pernah lihat itu ada uang dolar 1 triliun, 1 lembar 2 triliun yang pabrikan itu, yang dicetak. Yang pertanyaan saya, apakah perusahaan itu mendapat SK dari alam sana untuk mencetak uang itu sehingga uang itu sah diperjualbelikan? Ini sebelum saya jawab, saya juga mohon maaf dulu ya sama mungkin penonton. Mungkin juga ada yang pengusaha membuat kertas dolar ini, ya. Tapi saya sih tidak juga suruh jangan jual ini kertas. Cuman kalau menurut ajaran Maha Guru saya, sebenarnya dia katakan kepada saya bahwa itu tuh tidak dipakai di sana. Tidak dipakai. Mohon maaf ini ya. Nah, ini cuma dalam lingkungan kami. Ini sebenarnya kita mencari atau ingin meluruskan persoalan ya. Nah, Bang Niko ini yang serba salah mau ngomongkannya ya. Nah, di satu pihak ini kan bisnis orang. Tapi saya nggak melarang ya, kalau mau bakar tuh silakan. Terserah Anda. Ya sama aja cerita tadi itu. Karena emosional cinta sayang dan sebagainya kepada leluhur, sehingga itu dilakukan. Ya silakan sah-sah saja lah yang punya ya. Tapi di garis bawahi tanda petik ya. Yang tidak punya, jangan memaksakan diri. Ikuti aja konsep yang sudah ada, aturan yang sudah ada, atau arahan yang sudah ada, ya sesuai dengan agamanya masing-masing lah ya. Kadang-kadang itu kan pernah saya ditanya, emangnya itu bakar, itu duit sana dipakai? Nah ini ada ceritanya. Ini zaman dinasti Ming. Waktu itu Raja dinasti Ming itu dia itu sempat mati suri. Dia mati suri sempat diantar ke alam sana. Waktu itu dia melewati suatu rintangan, itu perlu duit. Berarti ini ada suatu cerita ya, cerita dari zaman Kaisar Ming. Dinasti Ming. Dinasti Ming ini. Nah, sehingga terbawa ke kondisi sekarang. Dan ini cerita tapi sebenarnya suatu kenyataan. Cerita kenyataan. Suatu kenyataan. Jadi waktu mati suri si Kaisar ini kan sempat ke alam sana. Waktu melewati satu rintangan itu diminta duit. Loh, saya pakai duit apa? Kalau lu ke kerajaan saya tinggal kasih. Di sini saya pakai duit apa? Akhirnya kan ada satu juga yang dari sana kan bisik ke telinganya, pinjam duit orang tua itu yang sepasang suami istri, macam mana pinjamnya? Nanti saya balikkan macam mana? Dia di dunia kan rajin bakar kertas ini, duit ini, dia paling rajin, paling banyak duitnya. Pinjam bisa, nanti raja ke sana balikin duitnya. Mau berapa? Akhirnya dipinjamlah di alam sana pakai duit suami istri itu ya, tapi masih hidup suami istri itu. Dipinjam, dibakar. Begitu dia udah bangun dari mati surinya, dicari orang itu, benar ada suami istri itu. Dan dia rajin tiap hari pakai duit kertas itu. Akhirnya dia pinjam berapa, dia bayar pakai cash, uang nyata. Uang nyata ya? Banyak itu Bang Norman. Nah ini ya, ini sebenarnya juga apa yang telah kita lakukan di abad sekarang, di kondisi sekarang. Ya, kita berkeyakinan ya. Tetap ada satu hikayat, suatu peristiwa, satu sejarah, atau sesuatu yang merupakan ya hal yang memang tidak seberapa kita ketahui. Apa yang dikatakan Bang Niko tadi, ini suatu peristiwa, kejadian di zaman dinasti Ming. Nah begitu di alam sana, ya, dia dimintain uang. Nah dia tidak punya uang. Nah ternyata ada jalan untuk dia mencari uang.
dapat uang dan dibayar. Nah, dengan dia membayar, dia hidup lagi. Nah, itulah mungkin satu peristiwa yang terbawa sampai hari Ya, ini. dan memang waktu itu si raja dibawa keliling ke alam sana. Orang yang bikin dosa siksanya kayak gimana, dilihat jelas. Iya, iya, iya. Sampai begitu dia kembali lagi kan, akhirnya ditulislah buku sesuai yang dia lihat, dia pantau. Itu sebenar-benar terjadi itu. Itu berapa ribu tahun lalu. Berarti bagi orang yang hidup di dunianya ini seperti apa, jahilnya, ya, kejamnya, tak pernah ikut membantu, tidak pernah toleran sama orang, tidak pernah, ya dengan kata lain bengis lah ya. Nah, tentu ada karmanya sendiri di alam sana. Ini apa? Ya tersiksa sesuai dengan apa yang pernah dilakukannya di muka bumi ini. Apa benar begitu, Bang Niko? Sebenarnya memang demikian. Apa yang kita buat di dunia, mungkin sekarang belum kebalas kan, sempat sudah pindah ke alam sana, tetap juga ketemu karmanya. Makanya usahakanlah kita di dunia ini sebaik mungkin berbuat baik, berbuat amal. Duit nggak bisa bawa ke sana, kita datang telanjang. Duit waktu balik nggak bawa uang pulang, bawa budi baik. Suatu bentuk hukuman yang tidak disadari oleh manusia. Iya. Berbuat baiklah, suatu hari Anda akan bahagia sekali. Selama kita bisa menolong orang yang agak lemah, lakukanlah. Ya, berarti banyak berbuat kebaikan. Ya. Menolong orang bukan dalam bentuk kasih duit doang. Iya. Lihat nenek terjatuh jalan, cepat-cepat datang. Ya. Bangunkan, itu sudah suatu hal yang bagus. Bukan semuanya serba duit. Ya, tidak. Tidak semua selalu harus material ya, seperti beras apa segala macam ya. Orang yang tanya jalan, jangan kita sasar-sasarkan. Itu dosanya besar. Menyesatkan orang. Nah, jangan itu. Tahu bilang tahu, enggak tahu bilang enggak tahu. Ya. Nah, itu penting. Berarti di sini ya, apa kata Bang Niko tadi ya, berbuat baiklah ya. Nah, kalau sederhananya sekali saya katakan, senyumlah ketika menghadapi orang lain yang berhadapan dengan kita ya. Berkatalah dengan benar. Spesial untuk yang komunitas tahu ini. Ya. Sekarang mungkin ada kita yang lagi sengsara di dunia ini kan, kehidupan kita serba susah dan orang lain nyaman, kaya. Berbuat baiklah. Setiap karma Anda, kalau percaya reinkarnasi, untuk dunia sekarang ini Anda berbaik, suatu hari Anda reinkarnasi, Anda bisa seperti itu, bisa bahagia terus. Bisa bahagia terus ya. Ya. Ini juga suatu suatu hukuman. Mungkin bukan hukuman kali ya, yang kita perhalus aja lah, kita perhalus biar orang nggak takut ya. Ya. Mungkin ini cobaan. Boleh. Cobaan. Ya, jadi apapun aja masalahnya kita di dunia ini, jangan khawatir kita susah. Ya. Juga jangan terlampau bangga kita berada ya. Kita memiliki apapun. Ya. Jangan bangga. Ya. Kita punya banyak. Kita sedang dicoba, diuji. Ya. Kita tidak punya apa-apa. Kita juga sedang dicoba dan diuji. Dan jangan lupa, Tuhan tuh mau mengubah segala sesuatu tuh, klik aja selesai. Hitungan ya, hitungan kedip mata juga nggak sampai. Anda sedang sengsara, tapi Anda baik sekali. Ya. Tuhan kan, wah ini boleh ini. Minggu ini sengsara, mungkin bulan depan kaya raya. Hitungan detik bisa berubah ya. Bisa. Ya, yang kaya juga bisa blek. Ya, optimis saja, yang penting dengan konsekuensi, buatlah yang amal lah yang baik. Ya, berbuat amal. Demikian Indonesia Singkawang Kalimantan Barat, bincang-bincang kami dengan Bung Niko Khan ya. Nah, semoga bermanfaat. Sekali lagi saya katakan, saya sampaikan pada sahabat, senior, junior, adik-adikku ya, dan siapa aja yang menonton atau menyaksikan video ini, tolong jangan Anda tersinggung dan jangan Anda marah-marah. Kalau mau marah tinggal di hutan sana ya. Oke? Salam.